Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Hari ini aku akan review buku kedua Narnia yang berjudul The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and The Wardrobe. Pertama-tama, perkenalkan dulu ya. Nama aku Devara Arkan Wanda dari kelas 10 C1. Buku yang akan aku review ini adalah buku kedua dari 7 buku Narnia yang ditulis oleh C.S. Lewis. Siapa sih C.S. Lewis itu? C.S. Lewis adalah seorang penulis kelahiran Britania Raya yang lahir pada tanggal 29 November 1989 di Inggris dan meninggal pada tanggal 22 November 1963, seminggu sebelum hari kelahirannya yang ke-65. Clive Staples Lewis atau yang dikenal sebagai C.S. Lewis adalah seorang penulis, teolog awam, dan pakar sastra Britania Raya. Meskipun sebagian besar hidupnya dilewati di Inggris, Lewis dikenal karena karyanya dalam sastra abad pertengahan dan untuk apologetik Kristennya serta fiksi, khususnya seri bukunya yang berjudul The Chronicles of Narnia. Buku pertama Narnia dirilis pada tahun 1950 dan kemudian dijadikan film pada tahun 2005. Series The Chronicles of Narnia memiliki 7 buku. Buku pertamanya adalah The Magician's Nephew. Berdasarkan tanggal rilisnya, buku ini merupakan buku ke-6. Namun, berdasarkan alur cerita, buku ini merupakan buku pertama yang menceritakan awal Narnia diciptakan. Buku keduanya adalah The Lion, The Witch, and The Wardrobe yang akan kita bahas pada video ini. Buku ketiganya adalah The Horse and His Boy. Buku keempatnya adalah Prince Caspian. Buku kelimanya adalah The Voyage of the Dawn Treader. Buku keenamnya adalah The Silver Chair. Buku ketujuhnya adalah The Last Battle. Pada tahun 2005, buku The Chronicles of Narnia diangkat menjadi film yang disutradarai oleh Andrew Adamson, dengan pemeran utamanya yang dibintangi oleh William Moseley sebagai Peter Pevensive, Anna Popplewell sebagai Susan Pevensive, Skander Keynes sebagai Edmund Pevensive, dan Georgie Henley sebagai Lucy Pevensive. Namun sayangnya, film ini hanya sampai film ketiga dan tidak dilanjutkan produksinya. Walau begitu, film ini sangat berkesan bagi penggemar novel Narnia karena imajinasi mereka akhirnya tervisualisasikan. Dan aku dengar-dengar katanya film Narnia ini bakal di-remake loh dan disutradarai oleh Greta Gerwig yang akan tayang pada tahun ini. Greta Gerwig atau yang biasa dikenal sebagai Greta Gerwig adalah seorang aktris, penulis skenario, dan sutradara film Amerika. Sebelumnya, ia sudah menyutradarai beberapa film terkenal, di antaranya adalah film Little Women dan Barbie. Film Narnia akan di-remake dan disutradarai oleh Greta Gerwig dengan pemain yang berbeda, yang kabarnya akan tayang di tahun 2025 di salah satu platform streaming. Kabar ini tentunya disambut hangat oleh penggemar novel dan film Narnia, mengingat bahwa film Narnia tidak pernah dilanjutkan produksinya. Meskipun di bukunya tertulis bahwa rating usia dari buku Narnia ini adalah 15 tahun ke atas, tetapi dari segi cerita, buku ini bisa dibaca oleh kalangan anak-anak dan sangat menarik untuk dibaca. Buku ini bercerita tentang 4 bersaudara Pevensive yang masuk ke dunia ajaib Narnia melalui lemari ajaib. Cerita ini berfokus pada 4 saudara, Peter, Susan, Edmund, dan Lucy yang dievakuasi ke sebuah rumah di pedesaan selama Perang Dunia Kedua. Di sana, mereka menemukan sebuah lemari ajaib yang menjadi pintu masuk ke Narnia, sebuah dunia yang dikuasai oleh penyihir jahat. Petualangan mereka di dunia ini serta peran mereka dalam perjuangan antara kebaikan dan kejahatan menjadi inti dari cerita ini. Di sana, mereka bertemu dengan penduduk asli Narnia yang merupakan hewan-hewan ajaib yang bisa berbicara. Buku ini menawarkan kisah fantasi yang menarik, memadukan petualangan dan keajaiban dengan sangat baik. Yang membuat buku ini bertahan lama adalah campuran antara daya tarik, ketegangan, dan tema-tema yang lebih dalam. Karakter-karakternya diciptakan dengan baik, dan ceritanya mudah diikuti oleh anak-anak, namun cukup kaya untuk diapresiasi oleh orang dewasa. Salah satu aspek yang paling menarik dari buku ini adalah dunia yang dibangunnya.
Narnia terasa nyata dan hidup, dipenuhi dengan makhluk-makhluk fantastis dan rasa keajaiban yang mengundang pembaca untuk terlibat di dalamnya. Gaya penulisan Lewis yang puitis dan jelas membuat ceritanya mudah dicerna, namun tetap memberikan ruang bagi imajinasi. Secara keseluruhan, buku ini adalah sebuah karya klasik yang tak lekang oleh waktu, yang terus menginspirasi pembaca dari segala usia, menawarkan perpaduan antara fantasi, pelajaran moral, dan petualangan yang tak terlupakan. Buku ini dengan indah menggali tema-tema seperti keberanian, pengkhianatan, penebusan, dan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Pembangunan dunia dalam cerita ini sangat memukau, menggambarkan Narnia sebagai tempat yang penuh keajaiban sekaligus bahaya. Karakter-karakternya berkembang dengan baik, dan pelajaran moral yang ada dalam cerita memberikan kedalaman lebih pada kisah ini. Ini adalah cerita yang dapat dinikmati oleh pembaca muda sekaligus menawarkan banyak hal untuk direnungkan oleh orang dewasa. Novel ini juga mengandung banyak elemen yang bisa mengajak pembaca untuk merefleksikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam perjalanan mereka di Narnia, keempat saudara ini memiliki peran yang berbeda-beda, mencerminkan berbagai karakter manusia. Ada yang lebih berani seperti Peter, yang penuh kebijaksanaan seperti Susan, yang rentan dan mudah terpengaruh seperti Edmund, serta yang paling muda dan tulus seperti Lucy. Keempatnya bersama-sama belajar tentang kerjasama, keberanian, dan pentingnya saling mendukung. Novel ini bukan hanya sebuah cerita petualangan yang menyenangkan, tetapi juga sebuah karya yang penuh dengan makna dan pelajaran hidup yang dapat menginspirasi pembaca dari segala usia untuk menjadi lebih baik, lebih berani, dan lebih penuh kasih. Sekian review buku dari saya, jangan lupa dibaca ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.